Perkembangan dunia industri menjadi sinyalir kemajuan satu negara. Pertumbuhan sektor industri di Indonesia meningkat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai IKI Indonesia sebesar 51,54 pada tahun 2023. Begitupun dengan dampak yang ditimbulkan. Ya, limbah dan sampah, keberadaannya juga semakin meningkat. Tidak bisa dihindari selama kegiatan produksi dan konsumsi terus dilakukan. Apalagi di era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang telah memberikan kemudahan kepada setiap pelaku ekonomi. Hai semuanya, kami tim Pionita dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Gita Marsha Wulandari, Anissa Dwi Britasari, dan Philomena Gani mengusung ide untuk KBMK 2024 yakni inovasi produk rumahan susu berbahan dasar biji durian dengan implementasi Trust Paper Box sebagai tanggung jawab terhadap penggunaan kemasan. Biji durian merupakan salah satu contoh limbah organik yang dihasilkan dari pemanfaatan buah durian. Sekitar 65 hingga 80% yang terdiri atas kulit dan biji durian terbuang begitu saja. BPS tahun 2012 hingga 2022 menunjukkan bahwa produksi buah durian meningkat setiap tahun dan tercatat provinsi terbanyak yakni Jawa Timur dengan total 419.849 ton. Bayangkan, satu pohon durian dapat menghasilkan 100 hingga 200 buah durian. Satu buah durian rata-rata terdiri dari 6 hingga 14 biji durian. Jika satu industri membutuhkan 20 buah durian untuk diolah, maka setiap harinya terdapat 280 biji durian yang terbuang. Belum lagi, terkadang terdapat jenis buah durian yang memiliki biji yang jauh lebih besar dibandingkan dagingnya. Sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan. Biji durian memang sesuatu yang dianggap sepele, namun keberadaannya yang banyak terbiarkan dapat menimbulkan polusi, mengundang serangga, dan bibit penyakit. Selain biji durian sebagai limbah dari produk olahan durian, perilaku produsen yang lebih menyukai plastik untuk kemasan produknya karena dianggap lebih ekonomis mengakibatkan banyaknya sampah plastik dari konsumen. Penerapan ekonomi sirkular mendorong produsen dan konsumen untuk memperlakukan sesuatu produk dengan baik, sehingga keberadaan limbah dapat berkurang dan terciptalah lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kami menghadirkan Pink Pink, produk susu berbahan dasar biji durian yang ramah lingkungan dengan mengimplementasikan Trust Paper Box sebagai tanggung jawab terhadap penggunaan kemasan. Biji durian berpotensi sebagai sumber gizi, mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium, dan fosfor. Susu biji durian merupakan susu nabati yang sebelumnya telah ada dan diproduksi, salah satunya oleh mahasiswa di desa Provinsi Bengkulu. Namun, produk tersebut belum dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang masih awam dengan susu biji durian. Pink Pink mencoba melakukan inovasi terhadap produk tersebut agar lebih dapat menarik perhatian konsumen. Daruratnya limbah plastik saat ini, Pink Pink menggunakan kertas untuk kemasannya. Penggunaan kertas juga tengah diperbincangkan karena dinilai mengurangi jumlah pohon. Namun, Pink Pink bertanggung jawab atas pemilihan kertas sebagai kemasan, dengan mengimplementasikan Trust Paper Box sebagai tempat sampah kemasan Pink Pink dan kemasan kertas lainnya untuk mendidik konsumen pintar memilah sampah dan sadar akan keberadaannya melalui strategi digital challenge berbasis website. Sisi inilah yang membedakan Pink Pink dengan produsen susu lainnya, mengolah limbah durian dan bertanggung jawab terhadap kemasan yang digunakan. Pink Pink berkontribusi mendidik konsumennya untuk bertanggung jawab juga dalam mengkonsumsi produknya. Selaras dalam poin SDGs yang ke-12 yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan penerapan ekonomi sirkular. Kami dengan bangga memperkenalkan produk Pink Pink, susu berbahan dasar biji durian yang diinovasi dari produk khas rumahan. Inovasi bentuk penyajian yang tadinya disajikan menggunakan kemasan botol plastik, Pink Pink disajikan dalam dua bentuk kemasan yang menggunakan kertas, yakni siap minum dan siap seduh dengan berbagai varian rasa seperti matcha, vanila, coklat, dan jahe. Kemasan ini akan difokuskan penjualannya secara konsinyasi pada gerai-gerai di supermarket seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan sejenisnya. Pada tahun kedua, kami juga akan mengeluarkan kemasan dengan bentuk susu bubuk dan varian rasa original yang nantinya difokuskan penjualannya pada kafe-kafe kekinian. Sebagai bentuk tanggung jawab Pink Pink dalam memilah kemasan berbahan dasar kertas, Pink Pink menghadirkan Trust Paper Box sebagai tempat sampah khusus kemasan Pink Pink dan kemasan kertas lainnya. Dengan menghadirkan Trust Paper Box, Pink Pink mengajak masyarakat, khususnya konsumen Pink Pink, untuk pintar dalam memilah sampah dan sadar akan keberadaan sampah melalui challenge-challenge yang tersedia di mekanisme Trust Paper Box.
Nantinya, Trust Paper Box ini akan mulai direalisasikan pada tahun ketiga jalannya bisnis, di mana akan disediakan pada setiap titik gerai konsinyasi Pingping. Dengan menggunakan strategi challenge berbasis website, konsumen Pingping dapat memasukkan kode kemasan dengan melakukan scan barcode yang tertera di Trust Paper Box pada saat membuang kemasan Pingping setelah mengonsumsi susunya. Barcode tersebut akan mengarahkan konsumen kepada website Pingping. Nantinya setiap satu kemasan yang berhasil dibuang akan menghasilkan 1 poin. Poin tersebut dapat dikumpulkan untuk menaklukkan challenge yang disediakan Pingping pada website. Salah satu contoh challenge pertama yang dapat ditaklukkan adalah mengumpulkan 40 poin per 40 kemasan yang dibuang pada Trust Paper Box. Setiap konsumen yang berhasil menaklukkan challenge ini akan diberikan gift, yakni e-money sebesar 20.000. Namun, challenge ini memiliki kuota sehingga tidak semua bisa mendapat. Perlu kecepatan dan kekonsistensian konsumen. Hal ini juga dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan minat dan tingkat penjualan susu Pingping. Nantinya, kemasan kertas yang telah terkumpul akan dijual Pingping kepada mitra pengempul sampah kertas untuk didaur ulang menjadi gulungan industri kertas. Implementasi ini diterapkan untuk mendidik konsumen pintar dalam memilah sampah dan mulai menerapkan ekonomi sirkular dalam kehidupan. Mari kita lihat customer profile produk ini. Pelanggan kami berada di wilayah Jawa Timur dengan rentang usia 7 hingga 60 tahun yang beraktivitas sebagai pelajar, pekerja, lansia, dan penderita alergi susu hewani. Kemudian, memiliki kesadaran untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan sadar akan pentingnya memilah sampah. Dalam pemasaran, Pingping menggunakan strategi marketing 4.0 dengan prinsip 5A, yaitu Aware, Appeal, Ask, Act, and Advocate untuk mengubah 2,5 juta target pasarnya menjadi 150.000 loyal customer. 1. Aware, sosialisasi limbah dengan video sehatkan diri, selamatkan bumi. 2. Appeal, menggandeng influencer di Instagram dan TikTok. 3. Ask, menyediakan layanan customer service bernama Sobat Pink. 4. Act, memberikan saldo e-money sebesar 20.000 kepada customer yang melakukan tanggung jawab terhadap penggunaan kemasan Pingping dengan meng-scan setiap barcode yang tertera pada kemasan, kemudian membuangnya ke dalam Trash Paper Box sebanyak 40 kemasan, sebagai challenge pertama yang dapat diselesaikan dari misi-misi Trash Paper Box. Kelima, yaitu Advocate, memberikan diskon 20% kepada customer yang membagikan informasi tentang Pingping di sosial medianya. Mari kita lihat peluang produk Pingping di pasaran. Banyaknya penggemar minuman susu dari kalangan bawah hingga atas membuat bisnis ini menjadi bisnis yang menjanjikan. Selain itu, masih jarang ditemukannya produk susu berbahan dasar biji durian, menjadikan bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar di bidang F&B, dalam hal ini minuman yang saat ini banyak menjamur di pasaran. Berikut kesimpulan analisis Pestel yang telah kami lakukan. Dalam mendirikan usaha, Pingping berpeluang mendapat fasilitas kegiatan pelatihan maupun dukungan peralatan dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, didukung oleh pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2023 sebesar 5,17%, membuat konsumsi masyarakat meningkat, dan selaras dengan peralihan menuju gaya hidup vegan sehingga penjualan susu biji durian akan meningkat. Selain itu, teknologi gadget dan internet mampu meningkatkan brand awareness Pingping, serta statistik pertanian hortikultura menunjukkan hasil panen durian yang terus bertambah setiap tahunnya, maka Pingping tidak akan kekurangan bahan baku produksi. Bisnis ini membutuhkan modal awal sebesar 58.148.000. Modal tersebut dapat diperoleh dari dua sumber, yakni berasal dari dana pribadi sebesar 48,40%, yakni 28.148.000, dan pinjaman bank sebesar 51,60%, yakni 30 juta. Jika berinvestasi sebesar modal awal yakni 58.148.000, maka return of investment atau ROI atas investasi tersebut sebesar 35,38%. Kami telah melakukan berbagai analisis keuangan. Yang pertama, payback period, pengembalian modal awal yakni 3,25 atau pada tahun awal keempat. Analisis NPV sebesar 79.655,588 dengan tingkat DF sebesar 6%, dan analisis IRR sebesar 56% yang berarti investasi ini layak. Pingping, Sehatkan diri, selamatkan bumi.